أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang indah dan cerah ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Nahwu Akhlaqis Salaf karya Syekh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali hafizallahu taala. Baik, pada pembahasan lalu ma'asyiral muslimin, terakhir kita sampai pada bab yang ke-16 yang disebutkan dalam kitab ini. Beliau menyebutkan umurun tu'ainu ala tahalli bimakarimil akhlaq. Perkara-perkara yang membantu atau menolong kita supaya bisa berhias dengan akhlak yang mulia. Iya, pada pembahasan ini penulis menyebutkan kepada kita apa saja perkara-perkara yang bisa membantu kita supaya menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia tersebut. Dan sebelum beliau menyebutkan perkara tersebut, maka sebelumnya beliau menjelaskan perselisihan atau perbedaan pendapat para ulama. Apakah akhlak yang mulia itu perkara yang memang merupakan tabiat asal atau yakni sifat asli dari manusia, sifat bawaan dari manusia sejak lahir, ataukah perkara yang baru muncul belakangan dalam arti perkara yang bisa dipelajari dan diusahakan. Yang jelas tentang perkara ini, barakallahu fikum, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa memang di antara kita manusia ini ada yang memiliki akhlak atau ada yang disebut dengan akhlak yang merupakan gharizah atau bawaan, tabiat asal dari sejak Allah Ta'ala menciptakan dirinya, yang memang ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seorang hamba yang diberikan kepadanya akhlak mulia sejak dia lahir dan merupakan bawaan yang Allah berikan kepadanya. Apakah contohnya misalnya orang ini adalah pemberani, orang ini adalah pemalu, orang ini adalah orang yang betul-betul ya suka menolong orang dan seterusnya. Terkadang sifat-sifat semacam ini atau akhlak semacam ini adalah merupakan bawaan atau merupakan ya istilahnya gharizah atau sesuatu yang merupakan tabiat asal dari sejak Allah menciptakan dirinya. Atau terkadang pula ada akhlak yang bisa diusahakan, bisa dipelajari, yakni seseorang tidak memiliki sifat asli seperti itu, tetapi dengan sebab dia belajar agama, mempelajari tentang perkara-perkara yang termasuk dari akhlak-akhlak yang mulia, lantas dia pun berusaha untuk berhias dengan akhlak tersebut, maka sehingga jadilah akhlak itu menjadi akhlak baginya. Maka ini menunjukkan akhlak tersebut adalah bukan akhlak asli, tetapi merupakan perkara yang bisa dipelajari, kemudian dibiasakan,
dan jadilah menjadi akhlak baginya. Wallahu alam. Itulah diantara kesimpulan yang disebutkan beberapa waktu lalu. Kemudian Syekh juga menyebutkan pada kita apa saja perkara-perkara yang bisa membantu kita, menolong kita ya untuk supaya kita bisa berhias dengan akhlak yang mulia. Salah satunya disebutkan kemarin oleh penulis adalah hamlun nafsi ala makarimil akhlak, yakni membawa jiwa untuk selalu berakhlak yang mulia, dalam arti memaksa jiwa, membiasakan jiwa untuk terus-menerus berakhlak yang mulia. Ya, nah, kenapa demikian? Kata Syekh, fa innan nafsa qabilatun lidzalik. Karena sesungguhnya jiwa itu sifatnya adalah bisa menerima perkara yang demikian itu. Artinya jika terus dibiasakan, terus dipaksa untuk berakhlak yang mulia, maka dia pun akan menjadi apa? Seperti itu. Ya, dengan kata lain, in rawadat 'alal a'malil jalibah lil khalqil matlub. Yakni kalau dia dibiasakan, dijinakkan, ditundukkan untuk melakukan akhlak-akhlak yang mulia tersebut, maka jadilah hal itu akhirnya menjadi satu kebiasaan baginya. Maka ini termasuk apa? Perkara yang bisa membantu kita, menolong kita supaya bisa berhias dengan akhlak yang mulia. Yaitu apa? Kita paksa jiwa kita, kita latih terus-menerus jiwa kita untuk berakhlak yang mulia. Ya, seperti itu. Sehingga akhirnya menjadilah akhlak mulia itu menjadi akhlak bagi kita. Seperti misalnya bagaimana kita membiasakan diri ya hormat kepada orang yang lebih tua, kemudian menyayangi orang yang lebih muda, bertemu dengan orang kita tersenyum, kemudian saling menghormati dengan sesama orang lain. Demikian pula suka menolong orang yang membutuhkan bantuan, terus demikian. Maka jiwa ini kita paksa, jiwa ini kita biasakan terus-menerus melakukan akhlak yang mulia sebagaimana yang disyariatkan dalam agama ini. Maka akhirnya jadilah insya Allah dengan kebiasaan, dengan latihan, dengan pembiasaan terus-menerus seperti itu, maka insya Allah ta'ala kita pun akan menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan inilah termasuk yang membantu supaya kita bisa berhias dengannya. Wallahu alam. Itu diantara penjelasan yang lalu yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Selanjutnya kita akan bacakan penjelasan beliau berikutnya. Yang kedua atau perkara kedua yang bisa membantu agar seseorang berhias dengan akhlak yang mulia adalah at-tashabbuhu bi arbabil khisalil jamilah wal akhlaqil hamidah. Yaitu hendaknya kita menyerupai atau meniru orang-orang yang mempunyai perangai yang indah dan akhlak yang terpuji. At-tashabbuhu artinya meniru, menyerupai siapa? Arbabil khisalil jamilah, orang-orang yang memiliki atau mempunyai perangai yang indah, wal akhlaq al hamidah, dan juga orang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Naam. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin, agar kita bisa mempunyai dan berhias dengan akhlak yang mulia itu, kita hendaknya juga melihat orang lain yang memiliki keutamaan, memiliki akhlak yang mulia. Apakah kita melihat kepada akhlaknya para nabi dan rasul, atau melihat kepada akhlaknya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dari orang-orang yang mulia tersebut, atau akhlaknya para ulama atau orang-orang saleh pada umumnya. Maka dengan melihat, meniru, mencontoh akhlak mereka tersebut, maka ini termasuk perkara yang diharapkan bisa membantu kita, menolong kita untuk kita berhias dengan akhlak yang mulia tersebut. Sebagaimana kata Syekh mengatakan, faman arada tahsila khuluqil jud falyatakallif fi'lal ajwadi minal badl liyasira dhalika tab'an lahu. Maka barang siapa yang menginginkan untuk bisa menghasilkan akhlak yang dermawan, misalnya kita ingin memiliki akhlak sebagai orang yang dermawan, suka berderma, suka bersedekah, mudah di dalam menyalurkan hartanya untuk infak fisabilillah misalnya. Fal yatakallif fi'lal ajwad minal badl, maka
hendaknya dia membebani dirinya, membiasakan dirinya dengan melakukan, ya, berusaha keras melakukan akhlak kedermawanan tersebut, sehingga hal itu diharapkan bisa menjadi taba'an lahu, suatu tabiat atau kebiasaan baginya. Naam, seperti itu. Wa kadzalika man arada tawaddu'a, demikian pula orang yang menginginkan agar dirinya bisa menjadi orang yang tawadhu misalnya, ya, takallafa af'alal mutawaddiin, ya, maka hendaknya dia juga membebani dirinya, membiasakan dirinya dengan terus melakukan akhlaknya, perbuatannya orang-orang yang tawadhu, hatta tan'adifa ala qalbihi sifat tawadhu wa khafdal janib, sehingga jadilah hatinya selalu condong, selalu berkeinginan untuk memiliki sifat sebagai orang yang tawadhu dan orang yang merendahkan dirinya atau hatinya terhadap orang lain. Nah, demikian ma'asyiral muslimin. Ya, jadi harus apa? Dia bisa membantu dengan, supaya bisa itu meniru atau membantu, ya, dengan mencontoh, melihat, memperhatikan akhlak yang baik yang ada pada seseorang, yang tentunya orang ini memiliki akhlak tersebut karena orang yang betul-betul memahami agama. Maka dengan kita mencontoh, melihat, memperhatikan serta membiasakan diri kita untuk berakhlak seperti itu, maka insya Allah dengannya diharapkan kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, wal qaulu wahidun fi jami'il akhlaqil mahmudah, termasuk juga berkata-kata, ini juga termasuk salah satu dari akhlak-akhlak yang terpuji. Fa inna lil adati asarun fi dzalika illa annahu la yanbaghi talabu ta'sira dzalika fi bid'ati ayyamin. Ya, karena sungguhnya al-adah, suatu kebiasaan itu kalau terus-menerus dilakukan, maka dia akan memberikan bekas atau dampak, memberikan pengaruh yang demikian itu. Dan tidaklah hal itu terjadi kecuali apa? Orang yang benar-benar berusaha melakukan dan membiasakan berakhlak yang mulia tersebut. Dan ini tidaklah dilakukan hanya bid'ati ayyam, sebagian hari atau sebagian waktu saja. Wa innama yahsulu dzalika bid-dawam. Hanya saja orang yang bisa terhasilkan atau ya berhasil mendapatkan hal itu adalah dengan terus membiasakan, terus menerus secara rutin, ya, secara terus menerus. Kenapa? Walid dawami taksirun azim, karena sesungguhnya dengan perbuatan yang dilakukan secara rutin terus menerus, maka hal itu memberikan dampak yang sangat besar. Lianna qalilat ta'ah dawamuha yu'assaru bisababi ta'ati asbabiha haitsu tata'assara an-nafs wa taghayyar min tabaiha. Karena sesungguhnya seseorang apabila melakukan amal ketaatan biarpun sedikit, tetapi secara rutin terus menerus dia lakukan, maka hal itu bisa menjadi sebab untuk baginya atau sebab baginya bisa terus mempraktekkan perbuatan-perbuatan yang diharapkan bisa menjadi akhlak baginya. Karena sungguhnya kebiasaan itu akan merubah, ya, dari tabiatnya, dari kebiasaannya. Nah, artinya apa? Jika seseorang terus-menerus berusaha melakukan akhlak-akhlak yang mulia, membiasakan diri dengannya secara terus dan rutin, maka insya Allah hal itu bisa diharapkan menjadi akhlak baginya yang bisa merubah dari sifat asalnya. Sebagaimana hal itu dikatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar, dan al-hilm, sifat lemah lembut, sifat halus dermawan dan sebagainya, itu juga bisa dihasilkan dengan tahallum, berusaha untuk bersifat lemah lembut dan dermawan. Nah, perhatikan ini, Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu hanyalah bisa diperoleh, bisa didapat dengan apa? Belajar. Gak ada ceritanya orang yang gak belajar tiba-tiba dapat ilmu. Sebagaimana kata orang Jawa, ilmu laduni, ya. Cuman duduk
bertapa diam, tiba-tiba dapat ilmu langsung ceblok ke langit begitu. Tidak bisa demikian. Ilmu din, ilmu agama tidaklah bisa diraih kecuali dengan apa? Ta'allum, belajar. Dan di dalam belajar ada perjuangan, ada pengorbanan, ada kesungguhan, ada kecapean, kelelahan dan sebagainya. Harus belajar duduk di hadapan guru selama beberapa waktu lamanya, dan kemudian dia harus menyimak, mendengar, menghafal, ya, belajar, menulis, mencatat dan seterusnya. Bahkan terkadang harus susah payah meraih ilmu itu dan seterusnya. Maka ilmu dicapai, didapat hanyalah dengan belajar. Enggak ada ceritanya orang baru lahir langsung punya ilmu, atau orang yang tidak pernah belajar jadi orang yang berilmu lantas tiba-tiba dia bisa ceramah dan sebagainya. Tidak bisa. Ya, ini artinya apa? Bahwa untuk mendapatkan ilmu perlu pembiasaan, perlu pelatihan yang namanya apa? Belajar. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, dahulu para sahabat pun tatkala untuk bisa mendapatkan satu hadis dari Nabi SAW, mereka terkadang juga di samping mendengar dari Rasulullah sendiri, kalau enggak mendengar sendiri, dia tanya kepada para sahabat yang lain. Kalau sahabatnya enggak ada, dicari dimanapun mereka berada. Demikian seterusnya para ulama salaf. Tatkala mereka belajar, maka membutuhkan yang namanya perjuangan yang berat. Seperti itu. Itulah ya yang namanya ilmu, harus dicari, harus diraih, harus dicapai dengan susah payah. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanyalah bisa didapat, bisa diraih dengan cara belajar. Wal hilmu bittahallum, demikian pula al-hilm, yakni sifat dermawan, kelemah lembutan dan seterusnya. Maka ini pun juga bisa diraih dengan terus belajar dan berusaha agar menjadi dermawan. Dengan cara apa? Ya terus berlatih, ya, menjadi orang yang dermawan dan sebagainya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, waman yataharral khaira yu'tihi, waman yatawakkun atau waman yatawakku asyarra yuqihi. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya pula, beliau mengatakan, siapa yang benar-benar mempelajari atau membiasakan melakukan kebaikan, maka dia akan diberi. Dan barang siapa berusaha menjatuhkan diri ke dalam kejelekan, maka dia pun akan terjatuh di dalamnya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam At-Tibi dalam tarikhnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Nah, maka ini ma'asyiral muslimin dalil yang menunjukkan bahwa segala sesuatu perlu pembiasaan, perlu pelatihan, ya, perlu adanya usaha sungguh-sungguh supaya kita bisa meraihnya. Termasuk kalau seorang menginginkan berhias dengan akhlak yang mulia atau memiliki akhlak yang mulia, maka perlu untuk belajar, perlu untuk memperhatikan dan melihat, terutama pada orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Termasuk di dalamnya adalah seorang guru, seorang murid atau santri, ketika dia belajar kepada gurunya, dia tidak hanya melihat dari sisi ilmunya atau mempelajari dari ilmu gurunya, tapi juga melihat pada bagaimana akhlaknya, bagaimana adab-adabnya dan sebagainya. Nah, sampai-sampai dahulu para ulama salaf pun tatkala belajar kepada guru-guru mereka, maka terkadang di antara mereka ada yang betul-betul mencatat hadis, menulis hadis, menghafal hadis. Tetapi ada pula yang hanya sekedar hadir di majelis para ulama tersebut sekedar untuk ingin melihat bagaimana adabnya, bagaimana akhlak guru tersebut, dan itu yang mereka tiru, ya, seperti itu. Sehingga dalam perkara ini menunjukkan pentingnya kita untuk bisa memiliki akhlak yang mulia itu dengan menyerupai atau meniru orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki keutamaan. Nah, ya, seperti itu. Dengan kata lain, kalau seseorang itu biasa suka mengidolakan orang lain, ya, kita punya idola. Idola seseorang itu beda-beda. Kadang ada orang yang mengidolakan tokoh politik, mengidolakan tokoh olahraga, mengidolakan artis, mengidolakan apalagi, ya, macam-macam, ya. Oleh karena itu
orang itu bisa mengidolakan kepada orang-orang tersebut, akhirnya suka meniru-niru dengan apa yang diperbuat oleh orang yang diidolakan tadi. Padahal kita ma'asyiral muslimin, sebagai muslim ada idola yang lebih utama untuk kita tiru. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah taala mengingatkan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian ini adalah uswah hasanah, suri teladan yang baik, contoh yang baik. Maka kalau kita ingin mengidolakan, idolakanlah Rasulullah dengan kita berusaha mempelajari bagaimana adab-adab beliau, akhlak beliau, ibadah beliau, dan seterusnya. Maka insya Allah dengannya kita akan memiliki akhlak sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian termasuk perkara ketiga, kata Syekh hafizallahu taala, musahabatu ahlil khair wa qarna'it taqwa wa ikhwanis shalah. Di antara perkara yang membantu kita untuk bisa berhias dengan akhlak yang mulia, kata beliau, adalah musahabatu ahlil khair, berteman, bergaul dengan orang-orang yang memiliki kebaikan, wa qarna'it taqwa, dan teman-teman yang bertakwa, wa ikhwanis shalah, dan saudara-saudara seagama yang baik-baik. Nah, artinya apa? Termasuk perkara yang bisa membantu kita agar kita berhias dengan akhlak yang mulia, hendaknya kita ini berteman, berkumpul, bergaul bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta memiliki keutamaan-keutamaan dari sisi agamanya, ilmunya, akhlaknya, ibadahnya, dan sebagainya. Iya, ini yang harus diperhatikan. Ya, makanya kita sering mendengar dulu ada unen-unen atau perkataan, ya, nasihat-nasihat Jawa begitu. Termasuk ya yang bisa membantu sembuhnya hati itu ada 5 katanya, ya, tombo hati ono 5. Salah satunya adalah ya wong kang soleh kumpulono, kan begitu ya. Artinya apa? Orang-orang soleh itu hendaknya kita berkumpul dengannya. Berkumpul dalam arti kita berteman, bersahabat, ya, bergaul bersama dengan orang-orang yang soleh tersebut. Naam, kata Syekh hafizallah mengatakan, ya'lamu ahabbai fillah. Kata beliau, ketahuilah wahai saudara-saudara yang saya cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, anna tab'a lisun yasriqul khair wasyarr. Kata beliau membuat istilah, ketahuilah bahwa sungguhnya yang namanya tabiat atau perilaku seseorang itu lisun, seperti pencuri, yasriqul khair wasyarr, yang dia mencuri kebaikan maupun keburukan. Perhatikan ini, ya, yang namanya tabiat ataupun perilaku seseorang itu ibarat seorang pencuri yang mencuri yang namanya kebaikan maupun keburukan. Nah, artinya apa? Kata beliau, faman kana jalisuhu salihan tahalli bil akhlaqi syarifah ar-radiyah. Maka barang siapa dia duduk atau teman duduknya itu orang yang soleh, teman bermajelisnya adalah orang yang baik, maka dia pun juga akan berhias dengan akhlak-akhlak yang utama dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wastaqama ala al-khisalil hamidah. Lalu dia pun akan terus menerus istiqamah di atas perangai-perangai yang terpuji, al-aliyah, lagi tinggi. Li'anna madata hadisi al-aqwalul nabawiyah. Karena sesungguhnya ya perkara ini yang menjadikannya adalah dari perkataan atau hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal tersebut. Artinya apa? Iya, bahwa sungguhnya tabiat orang atau perilaku seseorang itu ibarat pencuri yang mencuri dari orang lain, tapi bukan harta, tapi yang dicuri apa? Akhlaknya, kebaikannya maupun keburukan darinya. Maksudnya apa? Kalau kita ini bergaul, berteman dengan seseorang, pasti kita akan saling memberi pengaruh, saling memberikan pengaruh, baik itu pengaruh yang positif
maupun pengaruh yang negatif, ya apa tidak? Nah, dalam pergaulan, dalam pertemanan, maka kita saling memberikan pengaruh. Entah kita ini yang mempengaruhi dia atau dia yang mempengaruhi kita, kan begitu ya? Nah, karena itulah kalau kita bergaul, berteman, duduk bermajelis atau ngobrol dengan orang-orang yang bagus akhlaknya, bagus agamanya, maka lama-kelamaan kita pun akan terpengaruh darinya berupa bagusnya akhlak dan agamanya orang tersebut. Bahkan kita bisa menjadi istiqomah dengan kita bergaul dengannya. Karena dengan orang-orang yang baik itu, ma'asyiral muslimin, biasanya kita mendapatkan banyak faedah. Kita dinasihatinya, kita dibimbing kepada kebaikan, kita ditunjukkan kepada kebenaran, dan seterusnya. Sebaliknya, kalau kita berteman, bergaul dengan orang yang buruk agamanya, jelek agamanya, apa jadinya? Kita pun cepat ataupun lambat maka akan terpengaruh, naudzubillah, terhadap kejelekan yang ada pada orang tersebut. Ya, dia biasa misuh misalnya, naudzubillah. Ya, kita kalau bergaul terus sama dia, lama-lama kita pun juga jadi orang yang pandai misuh, istilahnya begitu ya. Anak-anak kecil saya lihat begitu. Ya, kalau di rumah nggak pernah diajari orang tuanya ngomong kotor, tapi begitu di luar rumah kumpul sama teman-temannya yang suka ngomong kotor, suka melaknat, suka mengolok-ngolok dan seterusnya. Naudzubillah, seperti itu anak kita berubah, ya. Nah, demikian pula teman-teman seperti itu. Maka ini menunjukkan begitu besarnya pengaruh dari pergaulan tersebut. Oleh karena itu, kata beliau, wa yu'aidu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dikuatkan ya oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Karena itu hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan siapa orang yang dia jadikan sebagai teman dekatnya itu. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Apa maksudnya? Yakni seseorang itu akan dipengaruhi oleh teman dekatnya sesuai dengan kadar agamanya. Kalau teman dekatnya itu punya agama yang baik, punya akhlak yang baik, ya, maka insya Allah Ta'ala dia pun akan terpengaruh dengan kebaikan agamanya tersebut. Sebaliknya, jika dia punya teman yang buruk agamanya, jelek agamanya, maka na'udzubillah, dia pun cepat ataupun lambat juga akan terpengaruh dengan jeleknya agama dia. Oleh karena itu kata beliau, fal yandur ahadukum man yukhalilu. Ya, maka hendaknya salah seorang dari kalian perhatikan betul siapa orang-orang yang dia jadikan teman dekatnya. Ma'asyiral muslimin, ini sifatnya umum. Teman dekat ini bisa termasuk di dalamnya adalah ya istri yang kita jadikan, wanita yang kita jadikan istri kita. Itu kan teman paling dekat. Nah, kita pun harus pilih yang bagus agamanya, atau suami ya, atau guru-guru kita ya, ustadz-ustadz kita yang kita belajar ilmu darinya harus orang yang bagus agamanya. Kalau tidak, celaka kita akan digiring kepada kebid'ahan, kita digiring kepada kesesatan, kesyirikan atau kekufuran tanpa kita sadari. Ya, ini sangat punya pengaruh. Ini juga termasuk teman, ya, teman duduk, teman bermajelis, teman bermain, teman ngobrol, teman ngopi misalnya. Maka ini semua akan memberikan pengaruh. Maka Nabi mengatakan, fal yandur ahadukum man yukhalil. Hendaknya salah seorang dari kalian perhatikan betul siapa orang yang ia jadikan sebagai teman. Ya, karena itulah ma'asyiral muslimin, di kalangan orang-orang Arab, di antara penyair ada yang mengatakan, anil mar'i la tas'al. Tentang seseorang jangan kamu bertanya siapa dia. Wasal an qarinihi, tapi tanyalah siapa teman dekatnya. Kenapa? Fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Karena sesungguhnya teman itu dengan teman yang lain saling meneladani, saling mencontoh, saling memberikan pengaruh satu dengan yang lain.
Artinya apa? Kalau ingin melihat kadar nilai seseorang, perhatikan siapa teman-teman dekatnya. Kalau dia senang berkumpul dengan orang-orang saleh, senang berkumpul dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa, senang berkumpul dengan ahlus sunnah, maka insya Allah dia adalah orang yang saleh, orang yang baik dan bisa dipercaya. Tapi kalau dia teman pergaulannya adalah orang-orang naudzubillah yang memiliki agama yang jelek, akhlak yang jelek, maka bisa jadi dia sama dengan mereka. Makanya dulu para ulama salaf ketika menilai seseorang dilihat dari siapa teman dekatnya. Kalau dia temannya adalah orang-orang khawarij misalnya, maka dinilai kamu termasuk orang khawarij. Kalau dia berteman dengan ahli bid'ah, kamu termasuk ahli bid'ah dan sebagainya. Ya, seperti itu sampean. Ya, dinilai seseorang itu dari siapa teman dekatnya dan bagaimana agamanya. Oleh karena itu pula ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadisnya, menggambarkan bagaimana besarnya pengaruh teman-teman pergaulan itu. Beliau mengatakan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, masalu jalisis salih wasu kahamil miski wa nafikhil qir, kata Rasulullah. Perumpamaan teman baik dan buruk itu seperti orang yang menjual minyak wangi dan orang tukang pandai besi. Ya, perhatikan. Kata Rasulullah, perumpamaan teman duduk yang baik dan yang jelek itu seperti apa? Seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Fahamilul miski imma ayyukhdika atau imma ayyukhdiyaka, terhadap orang yang menjual minyak wangi, boleh jadi kamu dekat-dekat sama dia, kamu akan diberi minyak wangi, dikasih tester, kasih contoh, Pak ini minyak wangi bagus, monggo dicoba. Baru dekat-dekat saja ini kita sudah dapat gratisan minyak wangi darinya. Wa imma ayyabta'a minhu, atau boleh jadi kamu akan bisa beli minyak wangi darinya. Wa imma yajida minhu rihan thayyibah, atau boleh jadi sekedar lewat di depan toko minyak wanginya kamu bisa mencium bau harum darinya. Ya apa tidak? Nah, ya, terhadap orang yang bakul minyak wangi, tukang penjual minyak wangi, boleh jadi kita dekat-dekat saja lewat di depan tokonya kita bisa mencium bau harum darinya. Ya, atau dekat-dekat lagi kita disuruh nyoba minyak wangi, disuruh merasakan bagaimana harumnya, ya, atau boleh jadi dengannya kita bisa membeli minyak wangi darinya. Artinya apa? Semua kebaikan bisa kita raih dan dapatkan dari orang yang seperti itu, yaitu penjual minyak wangi ini. Sebaliknya dari tukang pandai besi, tahu tak pandai besi ya? Orang yang tukang bikin gaman istilahnya ya, tukang bikin semacam senjata ataupun alat-alat dari besi. Apakah bikin peso, bikin pedang, bikin pacul, bikin apa lagi, linggis, bikin apa lagi sekarang ini banyak. Ya, yang besi itu dipanaskan dengan derajat panas yang tinggi sampai meleleh, kemudian dipukuli, ditutui, ya, dan mengeluarkan asap. Demikian pula percikan api. Maka kata Nabi SAW, ya, nah, seperti itu dikatakan, wa nafikhul qir imma an yahriqa siyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabisah. Terhadap tukang pandai besi, boleh jadi kalau kamu dekat-dekat sama dia, kamu akan terbakar bajumu, jadi kena peletikan apinya, terus kena baju kita, membuat lubang atau terbakar baju kita. Atau paling tidak dekat-dekat sama dia, kamu akan bisa mencium darinya bau busuk, bau yang tidak enak. Iya apa tidak? Bau asapnya itu loh, itu baunya kan tidak enak sekali, beda dengan minyak wangi. Oleh karena itulah ini gambaran yang dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya ini untuk menunjukkan betapa besar pengaruh pergaulan antara orang yang bagus agamanya atau orang yang jelek agamanya. Maka Syekh di sini mengatakan, fatlub akhal iman li nafsika, maka hendaknya kamu perhatikan wahai saudaraku seiman, carilah untuk dirimu sadiqan suduqa, seorang teman yang jujur, basira, orang yang punya ilmu,
mutaddinan atau orang yang beragama yang bagus, ya, wa nasabahu raqiban ala nafsik, dan yang bisa menjadi apa? Orang yang dekat denganmu. Yunabbihuka 'anil makruh minal akhlaqi wal af'al, yang teman itu bisa memberikan peringatan kepadamu atau mengingatkan kepadamu dari perkara-perkara yang jelek dan akhlak, baik itu yang berupa akhlak maupun berupa perbuatan-perbuatan. Nah, wa qad kana salafuna salih yuhibbuna man yunabbihuhum ala uyubihim, ya, dan dahulu para ulama salaf atau para pendahulu kita yang saleh, para ulama salaf, mereka sangat mencintai, sangat senang terhadap orang yang bisa mengingatkan diri-diri mereka, terutama menasihati terhadap aib-aib atau kekurangan-kekurangan diri kita, ya. Wa nahnul an, tapi sementara itu sekarang ini, kata beliau, wa asifahu fil ghalib abghadun nas man yahdi ilaina uyubana, ya, tetapi sangat disayangkan, sangat disesalkan di zaman kita sekarang ini kalau ada orang yang menasihati kita, yang mengingatkan kita tentang aib atau kekurangan kita, kita justru kebanyakannya adalah abghadun nas, orang yang paling marah, orang yang paling gak suka terhadap orang yang memberikan petunjuk kepada kita atau yang menunjukkan kebaikan kepada kita, apalagi menunjukkan tentang aib-aib atau kekurangan-kekurangan kita. Padahal dulu orang-orang, para ulama kita sangat senang kalau ada saudara kita sama muslim yang mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, yang ini enggak benar, ini kurang tepat, ini tidak benar, maka tinggalkan, seperti itu, ya. Maka senang ditunjukkan. Tetapi di hari-hari ini kita melihat sayang sekali banyak di antara manusia yang justru marah, justru tidak suka kalau ditunjukkan kebaikan atau dinasihati terhadap perkara kejelekan. Sekarang ini ya ikhwan, misalnya ada dai atau seorang ustadz menasihatkan kepada kaum muslimin, hati-hati terhadap bid'ah, hati-hati terhadap syirik, apa sifat apa sikapnya kaum muslimin pada umumnya marah, ya, bahkan mencela si dai tersebut, mengolok-ngoloknya, menjelek-jelekkannya, bahkan merendahkannya, ya, atau mengatakan sok bener dewe, ya, sok suci dewe. Padahal apa yang dilakukan dai tersebut hanya mengingatkan kaum muslimin agar jangan terjatuh pada kesyirikan, agar jangan mendekati kebid'ahan dan penyimpangan agama, malah dimusuhi, dicaci maki, ya, dan seterusnya seperti itu. Maka sangat disesalkan yang demikian ini. Wa hadza dalilun ala dha'fil iman, dan ini menunjukkan apa? Kelemahan iman, ya. Naam. Fa innal akhlaqas sayyi'ah kal aqarib, sesungguhnya akhlak yang jelek itu keberadaannya seperti al aqarib. Apa itu? Kala jengking katanya. Walau anna sahsan hadarna min aqrabin au af'a, misalnya ada seseorang yang dia mengingatkan kepada kita tentang bahaya ada kala jengking atau ada ular yang berbisa, ya, maka kata Syekh, la tuqalliduna lahu minnah, sungguh orang seperti ini, kata beliau, kami akan mengalungkan untuknya satu hadiah. Maksudnya apa? Kami hargai dia, kami akan berikan kalung penghargaan kepadanya, ya. Nah, kenapa? Karena dia mengingatkan kita dari bahaya kalajengking, bahaya ular berbisa yang mungkin akan mencelakakan kita. Maka orang-orang yang senantiasa mengingatkan perkara-perkara yang membahayakan kita harusnya kita hormati, harusnya kita hargai, bahkan kalau perlu kita berikan kalungan bunga kepadanya, dalam arti sebagai bentuk penghargaan dan pemuliaan kepadanya. Wal akhlaqus sayyi'ah ar-radi'ah a'damu darara minal af'a wal aqrab kama la yakhfa, ya. Sedangkan yang namanya akhlak yang jelek itu, akhlak yang rendah itu lebih besar bahayanya daripada sekedar ular berbisa ataupun kalajengking, sebagaimana perkara ini tidak tertutup atau jelas sekali. Oleh karena itu Syekh rahimahullah selanjutnya mengatakan di akhir pembahasan ini, faman alat martabatuhu fil baqdah zada ittihamuhu li nafsihi
wa talaban nasihal amin alladhi azza fi hadzal zamani wujuduh. Ya, maka siapa yang betul-betul memiliki ketinggian kedudukan, ya terutama dalam keadaan sadar atau mengetahui perkara ini, maka akan semakin bertambah-tambah nilai dirinya. Ya, dan hendaknya kita mencari seorang penasihat yang terpercaya, yang pada masa-masa seperti sekarang ini, penasihat yang terpercaya itu sesuatu yang mahal harganya, keberadaannya langka dan mahal harganya di masa ini. Ya, na'am, kenapa? Li'annahu qalla hadhil asdiqa man yatrukul mujahanah, ya, fayukhbiru bil aib au yatrukul hasad fala yazidu ala qadril wajib. Ya, kenapa keberadaan penasihat yang terpercaya di masa sekarang ini sangat langka, bahkan sangat berharga, bahkan langka keberadaannya? Ya, karena sedikit sekali di antara teman-teman kita, orang-orang yang dekat dengan kita ini, ya, yang menjadi teman yang baik. Bahkan di antara mereka banyak orang-orang yang suka berbuat mudahanah. Apa mudahanah? Suka menjilat. Ya, kalau di depan kita ditunjukkan yang baik-baik saja, ya, enggak menunjukkan kejelekan. Nah, ini enggak kita butuhkan orang seperti ini. Yang kita butuhkan orang yang jujur, orang yang membantu kita. Kalau mengetahui kejelekan kita, dinasihati kita, diingatkan kita supaya kita jauh darinya. Ya, bahkan dia pun berusaha untuk menunjukkan kita pada kebaikan. Kalau ada kejelekan, kita dinasihati, bukan orang yang suka menjilat saja. Ya, senangnya hanya menampakkan yang baik-baik saja. Maka orang yang baik bukanlah orang yang mudahanah, yang kemudian orang seperti ini diharapkan bisa menunjukkan pada kita aib-aib kita, kekurangan kita, sehingga kita pun bisa membenahinya, atau meninggalkan perkara yang jelek berupa hasad dan sebagainya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya barakallahu fikum, poin yang ketiga yang bisa membantu kita supaya kita memiliki akhlak yang mulia, kata Syekh Habibullah, adalah hendaknya kita pandai-pandai bergaul dengan orang-orang saleh, terutama memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang beragama, yang dengannya kita harapkan bisa memberikan pengaruh yang baik dan mulia kepada kita. Wallahu alam, sebagai yang disebutkan tadi, ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, kesimpulan dalam bab ini yang dijelaskan penulis, ada 3 perkara yang bisa membantu kita agar kita bisa berhias dengan akhlak yang mulia. Terutama akhlak mulia itu perkara yang bisa diusahakan, yang bisa dipelajari dan bisa kita biasakan untuk diamalkan. Apa yang bisa membantu kita untuk itu? Pertama, memaksa jiwa kita untuk terus melakukan akhlak yang mulia itu. Artinya apa? Ingat, jiwa kita ini ma'asyiral muslimin punya nafsu, dan nafsu ini sifatnya adalah malas dan suka mengajak kepada kejelekan. Inna nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu itu senangnya, sukanya menyuruh kita untuk berbuat kejelekan. Ya, diajak ngaji malas, disuruh baca Quran wegah, ya, mau sedekah bakhilnya muncul, ya, dan seterusnya. Itu nafsu. Diajak untuk thalabul ilm malas-malasan, ya, diajak berbuat baik ini, berbuat baik itu malas, diajak melakukan salat sunnah malas-malasan, diajak berpuasa sunnah apalagi merasa berat, dan seterusnya. Itu nafsu. Oleh karena itu nafsu ini harus dipaksa, harus dibiasakan, harus ditekan supaya memiliki akhlak. Akhirnya apa? Dengan pembiasaan terus-menerus, dengan paksaan, maka insya Allah menjadikan kita baik. Seperti itu. Yang kedua, dengan kita meniru atau mencontoh orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Dengan kata lain, kita bisa memiliki teladan, ya, menjadikan idola. Orang yang kita idolakan itulah yang kita contoh akhlaknya, ya, lalu kita biasakan untuk mengikuti dan melakukan apa yang mereka lakukan berupa kebaikan tadi. Tentunya hal ini adalah bukan sembarang orang yang kita teladani, tapi adalah orang-orang yang punya keutamaan dari sisi agama, ilmunya, amalannya, ibadahnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bersahabat, berkumpul, berteman dengan orang-orang soleh, dan itulah perkara yang insya Allah akan membantu kita di dalam berbuat akhlak yang mulia. Wallahu alam
bis-shawab. Taib. Insyaallah masih ada satu bab lagi dalam kitab ini yang insyaallah akan kita sebutkan atau kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dan setelah itu alhamdulillah selesai pembahasan satu kitab ini. Kita akan beralih pada pembahasan di kitab lain insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ma'asyiral muslimin, ini dulu pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar memiliki akhlak yang mulia dan terus-menerus berakhlak yang mulia sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu alam bis-shawab. Na'am, barakallahu fikum. Demikian ma'asyiral muslimin yang bisa disampaikan. Barangkali sebelum ditutup ada hal-hal yang mungkin perlu untuk ditanyakan. Fadhal, silahkan. Barakallahu fikum. Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Ya. Apanya Pak? Kiblatnya kurang pas gitu. Nah, terus iya. Oh gitu. Ya, baik. Ma'asyiral muslimin, ini ada pertanyaan tentang masalah arah kiblat, ya. Yang konon katanya arah kiblat yang selama ini kita lakukan dalam sholat kita di masjid kita ini atau masjid-masjid pada umumnya di Indonesia, yang selama ini menghadap ke arah barat, begitu Pak ya. Ke arah barat, ada yang pas menghadap ke barat atau mungkin condong ke arah kanan sedikit, ya, beberapa derajat dan seterusnya. Bahkan sampai ada yang mengabarkan bahwa terakhir arah kiblat, arah masjid di Surabaya terutama dan yang lain itu banyak yang salah sehingga kurang condong sekitar 30 derajat ke arah kanan, begitu Pak ya. Gitu Pak ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, kemudian dicari tempat. Baik, kalau memang itu adalah termasuk perkara yang betul-betul tepat, terpercaya dan arahnya pas ke sana, enggak ada masalah. Karena memang hukum asalnya adalah kita ini disuruh, ya, sholat untuk menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran bahwa kemana saja kamu berada maka menghadaplah ke arah kiblat, yaitu ketika sholat tersebut. Nah, menghadap kiblat itu kemana? Ya, yaitu tentunya menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, ya. Naam, seperti itu. Sehingga kemana saja kita berada atau di mana saja kita berada, wajib atas kita untuk sholat menghadap ke arah kiblat, yaitu ke arah sana. Adapun apakah harus tepat persis ke sana? Ya tentunya dalam perkara ini tergantung, ya. Kalau memang intinya kita tahu bahwa arah negeri Mekah, Saudi itu atau kota Mekah khususnya atau Masjidil Haram pada khususnya itu adalah di arah sebelah barat Indonesia, ya, ke arah barat Indonesia. Dan kaum muslimin yang sholat dari sholat fardu yang dia lakukan atau sholat-sholat sunnah dan seterusnya, dan kalau menghadap ke arah sana, ke arah barat di mana ya Masjidil Haram ada di arah sana, maka tidak mengapa dan bahkan sholatnya sah. Adapun kalau ada orang yang betul-betul mengetahui arah kiblat dengan tepat, pas dan sebagainya, maka tidak ada masalah kita sholat menghadap ke arah yang ditunjukkan seperti itu. Nah, jadi andaikan kita sudah selama ini menghadap ke barat, itu pas ke baratnya atau kecondong ke sana dikit atau ke sini dikit, maka insya Allah hal itu selama kita yakini betul-betul arah kiblat itu ke arah tersebut, maka sah sholat kita, ya. Meskipun mungkin kurang condong ke kanan dikit, kurang ke kiri dikit, maka tidak ada masalah. Insya Allah selama kita yakini arah kiblat itu ke sana, maka insya Allah kita nggak perlu mengulang sholat kita yang selama ini kita kerjakan dan sholatnya sah-sah saja, ya. Begitu Pak. Adapun kalau betul-betul tadi ada ulama atau dai atau orang yang persis tahu kemana arah kiblat yang sekarang ini ya berada, karena tentunya alasannya sekarang ini banyak terjadi gempa bumi sehingga posisi
ya Indonesia ini bergerak sehingga bergeser ke sana kemari, sehingga arah kiblat pun berubah dan sebagainya. Terus ada yang dengan betul-betul secara ilmiah menunjukkan, oh arah kiblat itu tepatnya ke sana, berarti condongnya sekian derajat ke arah kanan misalnya, maka tidak ada masalah seperti itu. Dulu pun kami ketika di Damaj, di Yaman begitu ya, kalau tidak salah pada tahun sekitar 2012 kalau tidak salah waktu itu ya, datang kepada Syekh atau guru kami Syekh Yahya. Itu ada seorang insinyur ahli dalam bidang geologi dan sebagainya, dan dia juga seorang santri. Dia datang kepada Syekh, nunjukkan, ya Syekh, arah kiblat masjid kita ini kelihatannya berubah, arahnya sekian. Maka diukur dengan berbagai alat yang canggih oleh dia, ditunjukkan, sehingga akhirnya apa? Sholatnya akhirnya apa? Waktu kita posisi di Yaman itu condong ke kiri malahan, bukan ke kanan waktu itu ya. Sehingga akhirnya apa? Arah kiblat pun kemudian ketika sholat sudah mulai bergeser ke arah kanan, sebelah kiri gitu. Itu dulu ketika sana. Akhirnya Syekh pun nurut, karena memang orang ini ahli, orang ini betul-betul paham dengan ilmu geologi, masalah kebumian dan sebagainya itu. Maka Syekh pun percaya, dan kemudian arah apa itu soft-softnya pun dirubah, sehingga sholatnya pun ketika itu sudah mulai condong ke arah kiri, dipaskan menuju ke arah apa itu Masjidil Haram, yaitu Ka'bah yang ada di sana. Begitu. Artinya di sini kalau memang ada ahli yang menunjukkan itu, maka boleh kita ikuti kalau memang terpercaya ya. Adapun kalau tidak seperti ini ya, bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun sudah ada di sini dan kita yakin ini sudah benar, nggak ada masalah seperti itu. Mau dirubah sedikit atau tidak, nggak ada pengaruh. Wallahu a'lam. Ya, jelas lagi. Intinya apa? Dimanapun kita berada, maka Allah Ta'ala menyuruh dan memerintahkan kita agar sholat itu adalah betul-betul menghadap ke arah kiblat ya, betul-betul menghadap ke arah kiblat seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kita sholat sudah benar menghadap ini, nanti ada orang datang, Pak arahnya kurang ke kanan Pak misalnya ya nggak ada masalah, sholat yang sudah kita laksanakan nggak perlu diulang ya, kecuali kalau betul-betul arahnya berbalik, jangan menghadapnya ke timur gitu ya. Pas sedang sholat diingatkan orang, Pak arah kiblatnya salah Pak, mutar balik ke arah apa belakang. Maka dalam perkara ini wajib kita harus berputar atau berpindah dari arah sana, kemudian kita berbalik untuk menghadap ke arah kiblat yang sebenarnya begitu ya. Ataupun kalau sudah selesai sholat, terus kemudian ada orang beritahu, Pak tadi jenengan sholatnya salah kiblat, harusnya ke sana, nggak usah diulang sholatnya. Apa yang kita yakini tadi sah, karena kita ketika sholat itu mungkin nggak tahu arah kiblat, kita bingung toleh kanan kiri itu, nggak ada masjid yang menunjukkan, nggak ada orang yang kita tanya, lantas kita sholat menghadap kemana saja sesuai dengan yakin kita. Seingat saya yakin menghadapnya ke sana, padahal ternyata salah. Kalau sudah selesai sholat, kata para ulama, maka sholatnya pun tidak perlu diulang, karena tadi kita sudah sholat sesuai dengan keyakinan kita bahwa itulah arah kiblat. Meskipun setelah selesai sholat baru ada yang tahu atau memberitahu bahwa tadi keliru, maka sholatnya yang kita kerjakan tadi sah dan tidak perlu diulang lagi. Kecuali kalau sedang sholat belum selesai, terus ada orang yang menunjukkan arah kiblat yang sebenarnya, wajib bagi kita untuk pindah arah dan menghadap ke arah kiblat yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Begitu Bang ya? Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya. Baik. Dan dengan sholatnya di atas kendaraan apa turun? Itu di bis. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, perhatikan. Sholat di atas kendaraan. Secara asal perlu diperhatikan, Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Kalau beliau mau sholat wajib, maka beliau turun dari kendaraannya dan sholat menghadap ke arah kiblat ya, seperti itu. Tapi kalau sholat sunnah, sholat sunnah, maka biasa Rasulullah dan boleh melaksanakan sholat di atas kendaraan, seperti sholat lail. Maka beliau awalnya ketika naik kendaraan itu diarahkan kiblat dulu, baru setelah itu kendaraannya berjalan, terserah menghadap kemanapun, beliau sedang sholat di atasnya tidak ada masalah, seperti itu. Tapi kalau sholat fardu, maka biasanya beliau nazil, turun
turun dari kendaraannya, lantas sholat tidak di atas kendaraan. Itu kalau sholat fardu, sholat wajib, Pak. Begitu. Nah sekarang kecuali kalau sholat di atas kendaraan yang lama kita naiki, yang kita khawatir kalau kita nanti nggak sholat di atas kendaraan, waktu sholat habis atau sudah hilang, maka dalam perkara seperti itu tidak mengapa, ya. Seperti kita naik pesawat atau naik kereta api atau naik bis antar kota yang jauh, yang kalau kita tidak sholat di atas kendaraan, ya kita khawatir waktunya habis, maka kita boleh sholat di atas kendaraan tersebut. Atau kalau misalnya kita tidak memungkinkan untuk turun, nggak memungkinkan untuk turun karena mungkin kita tidak punya biaya, kalau turun kan otomatis nanti ganti bis, Pak, ya, maka biayanya pun bertambah. Waduh, gak cukup duitku, ya wes sholat di atas kendaraan tidak masalah, selama dikhawatirkan kalau nanti sholat di atas kendaraan diturun nggak nutut waktunya, maka boleh seperti itu, ya. Maka yang demikian dibolehkan dalam kondisi darurat seperti itu, ya. Nah, kita naik kendaraan terus tidak ada waktu lagi untuk kemudian kita turun, atau misalnya bis ini mau turun di terminal sana atau istirahat di restoran mana yang kita bisa sholat di sana, wah waktunya habis atau tidak, maka tidak mengapa sholat di atas kendaraan seperti itu. Namun sekali lagi secara hukum asal sholat itu kalau fardu itu tidak boleh di atas kendaraan, harusnya turun, Pak, gitu ya. Nah kita di masjid atau di musola atau di jalan atau di mana saja, maka kita kalau sholat fardu hendaknya turun, ya, tidak di atas kendaraan. Rasulullah tidak pernah melaksanakan seperti itu, kecuali kalau memang tidak memungkinkan, seperti naik pesawat, naik kereta api, naik kapal, naik apa yang tidak memungkinkan untuk turun, nah sudah naik di atas tersebut tidak mengapa. Adapun arahnya terserah lajunya kendaraan tersebut, Pak. Misalnya jenengan ke arah Banyuwangi ke timur terus, ya tidak apa-apa, ngikuti arah mobil, arah kendaraan tersebut, sholat sambil menghadap ke arah. Tidak mungkin kemudian mobilnya ke sana, kursinya mau dipindah kemana, muter ke sana, begitu. Tidak harus seperti itu, ya. Nah, wallahu alam bishawab. Seperti itu. Jelas ya, Pak? Nah, barakallahu fiik. Yang lain? Barangkali ada? Nggih. Ya, ya. Ya, diperhatikan, barakallahu fikum, masalah sholat safar tadi, ya. Kita kan kadang naik kendaraan itu bisa kendaraan pribadi, bisa kendaraan umum, kan begitu ya. Nah, di dalam orang yang safar atau pada orang safar diberikan rukhsah yang namanya sholat itu bisa dengan jamak dan qashar, atau qashar saja atau jamak saja, kan begitu. Ya, biasanya perhatikan, Rasulullah SAW itu kalau beliau itu safar dan safarnya itu misalnya sebelum duhur ya, beliau sudah safar, berangkat perjalanan, maka nanti sholatnya duhur dan asar diakhirkan di waktu asar, begitu biasanya, dijamak tapi jamak takhir. Jadi Rasulullah itu kalau melakukan perjalanan berangkatnya sebelum duhur, maka nanti sholat duhurnya diakhirkan bersama dengan waktu asar, dengan dijamak dengan waktu asar, tapi dikerjakan di waktu asar. Itu kalau perjalanannya dilakukan sebelum duhur. Tapi kalau perjalanannya dilakukan beliau setelah sholat duhur, maka beliau menarik waktu asar kepada duhur dijamak, yaitu dengan jamak takdim. Begitu biasanya, ya. Jadi misalnya saya mau safar kemana? Ke Jakarta, entah naik kereta atau naik mobil atau naik pesawat dan sebagainya, ya. Maka kalau berangkatnya sebelum duhur, maka nanti waktu duhur di jalan kita laksanakan sampai waktu asar. Kita akhirkan sholat duhurnya sampai pada waktu asar nanti. Begitu. Dan kita lakukan di tempat tujuan kalau memungkinkan di sana sampainya pada waktu asar atau sebelum maghrib, pokoknya sudah sampai sana. Kita laksanakan sholatnya di sana, di tempat tujuan, kalau sudah sampai. Tapi kalau tidak memungkinkan sampai, ya nanti kita lihat, kalau di jalan kita bisa berhenti, kalau tidak memungkinkan, ya sholat boleh di kereta api, di pesawat,
atau di dalam mobil kalau memungkinkan, nggak mungkin berhenti di bis misalnya. Makanya kita ambil wudhu dulu di perjalanan supaya kita bisa punya wudhu lebih dahulu, begitu dan seterusnya ya. Jadi dilihat demikian Rasulullah SAW biasanya ketika safar ya. Jadi kalau memungkinkan bisa turun sampai di sana tempat tujuan itu sebelum habis waktu, maka kita mengakhirkan sholatnya di sana di tempat tujuan tersebut ya. Tapi kalau sholat duhur berangkatnya setelah sholat duhur, maka waktu asar ditarik ke waktu duhur, yaitu dengan cara apa? Kita sholat jamak, tetapi jamaknya bukan jamak qashar, tapi dalam tamam sempurna. Kenapa? Karena kita belum safar, kita masih di rumah kita, maka sholat duhur sempurna 4 rakaat, kemudian berdiri lagi, sholat asar juga 4 rakaat. Kenapa? Karena kita belum safar, kita mau berangkat safar ya, tapi boleh dijamak tapi dengan sempurna 4 rakaat, setelah itu lagi 4 rakaat untuk asarnya. Jadi ketika sudah safar beda lagi. Tadi misalnya berangkatnya sebelum duhur, maka nanti kita akhirkan di waktu asar, sholatnya 2 rakaat 2 rakaat, tapi harus urut. Meskipun sholatnya di waktu asar, sholat duhur didahulukan, baru kemudian sholat asarnya dibelakangkan, begitu ya. Itu kalau kita melaksanakan sholat jamak untuk 2 sholat ya. Demikian pula maghrib dan isya seperti itu ya. Maka kalau memungkinkan turun, kalau tidak memungkinkan untuk turun dan tetap sholat di atas kendaraan, maka itu boleh ya. Kalau memang tidak memungkinkan turun, apalagi ya seperti naik pesawat, naik kereta, naik bis umum ya, maka tidak masalah. Tapi kalau masih memungkinkan turun, yang afdol adalah turun untuk melaksanakan sholat fardunya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jelas ya? Ada lagi? Gimana Pak? Bagi musafir. Baik, untuk sholatnya itu qashar atau jamaknya. Baik. Ini ada pertanyaan tentang batasan waktu bagi musafir dibolehkan untuk melaksanakan sholat jamak ataupun qashar. Thayyib, barakallahu fikum. Tentang waktunya ma'asyiral muslimin, berapa hari, berapa lama seorang musafir dibolehkan melaksanakan sholat ya dalam keadaan dia safar tersebut ya dengan jamak atau qashar. Khilaf para ulama dalam masalah ini dengan khilaf atau perselisihan yang sangat banyak ya. Masing-masing beralasan dan berpendapat sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Sebagian ulama mengatakan selama seseorang itu betul-betul niat safar, bukan mukim di tempat manapun, dan dia tinggal di negeri yang bukan negeri asalnya, dan dia niat safar, maka berlakulah hukum musafir terus-menerus baginya, biarpun waktunya lama maupun sebentar. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan pada saat beliau tinggal di Khurasan selama hampir 6 bulan lebih karena suatu urusan, maka selama itu beliau melaksanakan sholatnya dengan jamak ataupun qashar sesuai dengan kebutuhan, karena beliau berniat berniat sebagai musafir dan tidak mukim di sana selama 6 bulan kira-kira begitu. Ada sebagian pendapat lain yang mengatakan yaitu pada waktu tertentu, sebagian mengatakan 19 hari, sebagian lagi mengatakan 15 hari, sebagian lagi mengatakan 14 hari, sebagian lagi mengatakan 10 hari, sebagian lagi mengatakan seminggu, dan seterusnya. Semuanya masing-masing sesuai dengan pendapatnya, dan mereka memberikan dalil atau alasan-alasan yang tertentu. Namun barakallahu fikum, dalam masalah ini yang lebih dekat kepada dalil yang sahih adalah pendapat yang mengatakan seorang musafir, dilihat musafir kan ada 2 macam. Ada yang sifatnya alas sair, di atas perjalanan, ada yang nazil, sudah turun atau sudah singgah di suatu tempat ya. Misalnya saya safar bepergian kemana? Ke Jakarta. Nah, sampai di sana saya turun dan tinggal di rumah saudara saya di sana selama berapa lama? Mungkin seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan, tapi nazil, sudah turun, sudah singgah di suatu tempat. Ini namanya musafir tapi nazil, sudah turun atau sudah singgah di suatu tempat tertentu di tujuan, tapi di sana niatnya safar, meskipun sudah sekitar seminggu, 2 minggu atau sekian hari yang diinginkan.
Nah, ada pula musafir yang sifatnya ala sair, di atas kendaraan, sedang di perjalanan. Itu namanya musafir ala sair, di atas perjalanan. Nah, para ulama mengatakan kalau seseorang itu safar dan sudah nazil, sudah turun atau singgah di suatu tempat, maka batasan waktu dibolehkan baginya untuk sholat dengan qashar itu adalah 4 hari, tidak boleh lebih dari itu. Ya, nah, kalau sudah lebih dari 4 hari, maka dia harus berniat sholat seperti orang mukim. Ya, dan ini pendapat yang dikuatkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW pada saat beliau melaksanakan haji, yaitu haji wada. Beliau pada saat tinggal di Mekah, ya, sampai di Mekah dan tinggal 3 hari, ya, di sana. Dan pada hari keempat beliau pun kemudian berpindah ke untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, saya lupa lafadznya waktu itu, beliau mengatakan, ya, seandainya saya lebih lama tinggal di sini, saya akan sholat dengan sempurna. Ya, dengan apa? Sempurna. Tapi ketika beliau masih kurang dari 4 hari, masih 3 hari lebih dikit, maka beliau sholat dengan qashar. Ya, sehingga mengatakan kalau seandainya sholat saya masih tinggal lama di sini, saya akan sholat dengan apa? Dengan sempurna. Hal itu menunjukkan, kata Syekh bin Baz dan juga para ulama lain, kalau sudah musafir itu nazil lebih dari 4 hari atau sudah lewat 4 hari, maka hendaknya dia berniat untuk sholat sebagai orang yang mukim. Ya, jangan niat safar seperti pendapat yang tadi mengatakan biarpun lama 6 bulan, sekian bulan, setahun, 2 tahun dia tinggal, selama niatnya masih safar bukan mukim, berlaku hukum safar baginya. Maka ini kurang tepat. Dulu pun waktu kami di Damat, ada sebagian teman, waktu itu orang Yaman sendiri yang tinggal di Damat, dan dia berasal dari negeri lain atau tempat lain di Yaman juga. Ya, di Yaman itu luas negerinya, ya, luas tempatnya, ada utara, ada selatan, dan dia di selatan. Nah, dia tinggal di Damat yang ada di utara Yaman, di sebelah Yaman Utara. Maka dia selama tinggal di Damat itu bertahun-tahun dia niat katanya safar, sehingga dia pun sholat dalam kondisi seperti orang musafir. Seperti itu pendapat dia, dan mengambil sebagian pendapat para ulama yang dia yakini benar, padahal ini pun juga dibantah oleh para ulama yang lain. Maka dari sini barakallahu fikum, kalau ditanya berapa batasannya, maka kami juga cenderung dan pendapat para ulama yang mengatakan kalau seseorang itu sudah nazil, singgah di suatu tempat, ya, misalnya tinggal di Jakarta lebih dari 4 hari, Anda harus berniat mukim, begitu, ya. Kalau sudah lebih dari 4 hari, hendaknya niat sebagai sholatnya orang mukim. Kecuali kalau Anda di Jakarta selama seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan, tapi berpindah-pindah tempat, dari tempat ini ke sana kemari, atau karena suatu urusan bisnis atau urusan pekerjaan atau apa saja, berpindah-pindah tempat, nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau sudah nazil di satu tempat, maka lihat, kalau sudah lebih dari 4 hari, niatkan untuk mukim. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Meskipun di sana ada sebagian riwayat 19 hari, sekian hari, namun yang lebih dekat dengan kebenaran adalah seperti ini, yaitu, dan ini pula yang dikuatkan oleh guru kami Syekh Muhammad Izam dalam kitab beliau Fathul Alam Syarah Bulughul Maram. Dia menyebutkan pendapat ulama tersebut dan menguatkan pendapat sebagaimana yang ditegaskan Syekh bin Baz dari perbuatan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Seperti itu. Lain? Cukup? Ada? Ya. 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 Maksudnya Anda dari Surabaya atau Sidoarjo ke Malang, terus perhatikan, sholat qashar atau jamak bagi musafir dibolehkan bagi mereka masih dalam kondisi safar dan ada di luar kota dari tempat tujuannya, di luar kota, dari tempat keluar kota asalnya. Ya, misalnya antum berangkat ke Malang untuk suatu urusan, ya kan? Berangkat jam 10 siang, sampai sana sudah lewat duhur, ya.
Sudah salat duhur di sana apa di sini? Oh begitu. Berangkatnya dari Surabaya, dari Surabaya ke Malang. Sebentar tok. Oh sebentar tok. Ya sudah, pokoknya ketika antum nanti sholat di jalan. Tapi sholat di jalan enggak? Enggak. Oh belum sholat. Baik. Antum ada urusan dari sini jam 10 menuju ke Malang. Selesai urusan cepat-cepat pulang, kembali ke Sidoarjo. Sampai Sidoarjo di atas jam 12. Anda belum sholat. Di Sidoarjo itu di rumah sendiri atau di rumah antum atau di rumah siapa? Di masjid. Sidoarjo juga luar kota Surabaya. Ya tetap antum jadi musafir. Tapi kalau belum sholat di Malang, kemudian sebelum asar sampai Surabaya lagi, ya berarti antum belum sholat duhur kan? Ya sholat duhur dengan sempurna di Surabaya. Nggak boleh dikosor. Karena apa? Sudah kembali ke kota asal. Ah begitu. Misalnya antum jam 10 berangkat ke Malang, kemudian sampai Malang entah jam berapa, ada urusan selesai, terus cepat-cepat pulang ke Surabaya lagi. Sampai Surabaya masih setengah 2 misalnya, atau jam 2 lah sampai Surabaya, sampai di Bungurasi atau sampai mana gitu ya, sampai Surabaya. Nah, Anda belum sholat duhur, maka Anda sholat duhur dengan sempurna seperti biasa 4 rakaat. Karena apa? Sudah kembali ke kota asal, negeri asal tempat Anda, sehingga tetap sholatnya harus tamam, sempurna. Kecuali kalau sholatnya tadi di jalan, sholatnya di luar kota, entah di Malangnya, entah di Pandaannya, entah di Sidoarjonya, dan belum masuk Surabaya, maka Anda selama itu jadi musafir dan boleh sholat untuk dijamak atau dikosor di jalan di sana. Wallahu a'lam. Jelas? Nah, barakallahu fiik. Cukup? Sampun nggih? Baik, Ma'asyiral muslimin, ini dulu. Insyaallah kalau ada yang bertanya lagi boleh nanti di luar ini. Dan insyaallah kita akan pada pertemuan yang akan datang, kita akan selesaikan materi kitab ini, dan insyaallah setelah itu kita akan ganti pembahasan yang lainnya. Wallahu a'lam. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.